Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik manajemen resiko kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi. Saat ini semakin banyak kita lihat adanya perusahaan asuransi yang beroperasi, itu bisa menjadi satu indikator bahwa ada semakin banyak orang yang merasakan adanya kebutuhan akan sebuah jaminan dan perlindungan. Ya mungkin juga suatu dampak ya dari semakin tingginya risiko yang dirasakan oleh seseorang atau suatu perusahaan, baik itu risiko kerugian jiwa maupun risiko finansial. Sehingga banyak dirasakan oleh orang-orang untuk perlunya melakukan penanganan risiko tersebut, dalam hal ini dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini salah satunya adalah asuransi. Nah, asuransi mengcover risiko tidak hanya risiko perorangan, namun juga risiko yang dialami oleh perusahaan. Nah, apa itu asuransi? Menurut Undang-Undang Hukum Dagang tahun 240 pasal 246, pengertian asuransi dapat kalian lihat pada layar ya. Suatu perjanjian di mana penanggung dalam hal ini pihak perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, yaitu kita yang mendaftar, di mana perusahaan penanggung nanti akan menerima premi yang akan digunakan nantinya untuk melakukan penggantian karena suatu kerugian, suatu kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh si tertanggung yang mungkin saja terjadi karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, mungkin yang juga bisa kita pahami adalah asuransi itu sendiri berasal dari bahasa Latin assecurare, kalau saya nggak salah gitu ya cara bacanya, yang artinya adalah meyakinkan orang, atau berasal dari kata dasar assurance, yang artinya adalah meyakinkan orang. Secara singkat bisa kita ambil kesimpulan bahwa asuransi ini adalah salah satu cara pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami musibah yang dananya akan diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Nah, saat kita membahas mengenai asuransi, biasanya ada dua yang sering kita dengar ya, yaitu polis asuransi. Ini sering didengar. Nah, polis asuransi itu adalah suatu bukti tertulis ya atau juga suatu surat perjanjian antar pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Nah, polis asuransi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban karena dia sah secara hukum. Jadi pertanggungjawabannya jelas. Selain polis asuransi, yang juga sering kita dengar adalah premi asuransi. Tadi juga sudah kita sebut, premi asuransi itu kita bayar. Siapa yang membayar? Yaitu pihak tertanggung. Nah, premi asuransi ini adalah kewajiban dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Nah, periodiknya ini berbeda, tergantung kesepakatan yang ada pada polis asuransinya. Oke, kalau kita tanya faktor apa sih yang mendorong timbulnya usaha asuransi, maka bisa kita lihat pada layar ya. Yang pertama adanya keinginan untuk memberikan kepastian kepada tertanggung terhadap risiko kerugian yang dihadapi. Yang kedua memberikan rasa aman. Sebagaimana yang kita ketahui dalam teori segitiga hierarki Maslow, rasa aman adalah salah satu kebutuhan manusia. Jadi kita tuh cenderung untuk ingin mendapatkan rasa aman. Nah, karena manusia cenderung untuk ingin mendapatkan rasa aman, maka perusahaan asuransi hadir untuk memberikan rasa aman tersebut. Kemudian faktor lain yang mendorong timbulnya usaha asuransi adalah untuk menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan dari tertanggung. Manusia tuh umumnya ingin mendapatkan hidup yang tenang. Nah, jadi asuransi hadir untuk menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh manusia atas ketidakpastian hidup. Dan yang terakhir, faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi adalah keseimbangan ekonomi yang optimal. Jika manusia mendapatkan jaminan ya atas resiko-resiko yang dialami dalam hidupnya, otomatis kecemasannya sedikit berkurang, kemudian kemampuannya untuk menjalankan kehidupan kualitasnya akan jadi lebih baik, sehingga bisa bekerja dengan lebih baik dan lain sebagainya. Adanya asuransi ini juga nanti akan kita bahas di belakang, ada memiliki juga dampak terhadap kondisi-kondisi ekonomi dari masyarakat, sehingga pada akhirnya terjadilah suatu keseimbangan ekonomi yang optimal.
Nah, ini yang akan mungkin kita highlight ya dalam penjelasan kita kali ini adalah apa pengaruh asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi, kegiatan sosial ekonomi. Yang pertama tentu untuk memberikan rasa aman, tadi sudah kita bahas. Yang kedua untuk melindungi keluarga dari perpecahan. Terutama kalau misalnya terjadinya suatu situasi dalam keluarga di mana suatu keluarga kehilangan pencari nafkah yang utama. Nah, jika suatu keluarga kehilangan pencari nafkah yang utama, apakah itu ayah atau itu ibu, biasanya akan terjadi ketidakseimbangan kondisi ekonomi dalam keluarga tersebut. Dan ketidakseimbangan kondisi ekonomi ini biasanya akan berdampak permasalahan dalam keluarga ya. Kita tentu sering dengar banyak masalah yang timbul yang bersumber dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik. Nah, jadi jika keluarga kehilangan pencari nafkah utama yang akhirnya berdampak pada uh, keuangan keluarga, akhirnya harus ada pencari nafkah lainnya ya, yang mungkin mengakibatkan adanya ketidakseimbangan kehidupan keluarga. Ya, misalnya apakah ibunya harus bekerja, kemudian anaknya menjadi kehilangan figur dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya mampu pastinya, tapi ini ada potensi lah terhadap hal tersebut jika tidak dapat diatasi dengan baik. Nah, asuransi melindungi keluarga dari resiko perpecahan tersebut. Kemudian yang ketiga, pengaruh asuransi terhadap kegiatan sosial ekonomi adalah bisa menghilangkan ketergantungan. Karena dalam keluarga atau dalam suatu perusahaan itu umumnya ada ketergantungan yang dirasakan satu pihak kepada pihak lain. Saya kasih contoh dalam keluarga ya. Misalnya ada ketergantungan seorang anak untuk bisa mendapatkan pendidikan atau bisa hidup dari orang tuanya. Nah, contoh anak nggak bisa sekolah kalau tidak ada yang bayar gitu. Nah, sehingga pada saat yang bayarnya tidak ada, anak nggak bisa sekolah. Di sini namanya ada ketergantungan. Sehingga asuransi menghilangkan ketergantungan tersebut. Karena kenapa? Ada proteksi yang diberikan yang sudah dialihkan atas suatu resiko tertentu kepada pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pengaruh yang keempat adalah memberikan jaminan kehidupan. Ya, tadi tentu sudah kita bahas terkait dengan hal di atas karena adanya jaminan finansial yang diberikan jika terjadi sesuatu kehilangan, musibah dan lain sebagainya, tentu kehidupan akan bisa lebih terjamin kelangsungannya. Yang kelima, pengaruhnya adalah memberikan kontribusi terhadap lembaga sosial. Saat seseorang sudah merasa aman kondisi perekonomiannya ya, aman dari resiko-resiko yang dimaksud di sini, maka biasanya kita akan bisa lebih fokus terhadap hal-hal lain. Karena kalau nggak ada jaminan rasa aman, biasanya pikiran kita akan fokus terhadap bagaimana caranya untuk terus untuk terus menimbun finansial misalnya supaya kita tidak kekurangan. Nah, asuransi sudah sedikit menghilangkan rasa ketakutan tersebut sehingga manusia umumnya akan lebih banyak berkontribusi terhadap lembaga-lembaga sosial. Yang keenam, asuransi memberikan manfaat untuk perencanaan finansial. Karena dalam skema asuransi itu kita bisa merencanakan bagaimana caranya untuk menyediakan sejumlah dana tertentu di saat tertentu. Nah, ini tentunya adalah suatu perencanaan finansial. Kemudian, pengaruh lainnya asuransi menjadi stimulasi kita untuk menabung, ya. Kemudian yang terakhir pengaruhnya adalah asuransi menyediakan dana yang dibutuhkan untuk investasi. Walaupun yang terakhir ini bukan merupakan fungsi utama dari asuransi, tapi banyak skema asuransi yang menawarkan juga skema investasi. Sehingga tentu ini juga merupakan salah satu pengaruh yang bisa kita pertimbangkan atas asuransi itu sendiri terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Baik, kemudian dalam menjadikan kegiatan ekonomi dan sosial itu produktif, asuransi juga punya peranan. Peranannya adalah seringkali ini juga merupakan salah satu persyaratan kredit ya. Jadi kita harus punya asuransi. Kemudian asuransi bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, bisa mengurangi biaya modal ya. Kemudian menjadikan organisasi itu lebih stabil. Kemudian mempertimbangkan biaya insiden dengan cara yang lebih pasti. Kemudian menyediakan layanan yang profesional, mendorong usaha pencegahan, dan membantu upaya peningkatan konservasi kesehatan, khususnya untuk asuransi kesehatan.
Baik, untuk informasi lebih lanjut mengenai topik kali ini bisa kalian baca pada buku Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi sebagaimana yang ada pada layar. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.